Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ya man raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia yang besar kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari ini merupakan puncak daripada bulan Ramadan. Di hari ke-12 ini sepatutnya kita bermuhasabah terhadap seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang kita lakukan, yaitu shaum Ramadan. Sehingga dengan bermuhasabah terhadap Ramadan yang kita lakukan, maka insyaallah akan sempurna seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, teristimewa yang berkaitan dengannya. Diawali dengan bagaimana kita tasahur sampai kemudian berbuka dan melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Untuk kali ini Bapak dan sekalian, saya ingin membahas tentang qadiyatul ummah, ma huwa asbab wa kaifa an-naqsu bihi. Problematika umat Islam yang dihadapi hari ini, apa yang menyebabkan terjadinya problema atau masalah, serta bagaimana way out ataupun solusi yang ditawarkan Islam sehingga seluruh rangkaian keislaman kita sempurna menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah solusi. Muatan-muatan Al-Quran itu begitu kita baca langsung kita paham. Tetapi ada juga isi daripada Al-Quran itu nanti bisa kita paham ketika diterangkan oleh ahlinya ataupun yang mengetahui tentang Al-Quran tersebut. Tetapi pada surah Al-Qamar Allah sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu mudah, hal min mudzakir. Tapi adakah orang yang mau mempelajari atasnya? Jadi sebenarnya Al-Quran ini mudah. Allah bersumpah, bukan terlalu rumit ini Al-Quran untuk kemudian kita pahami. Misalnya kita memulai dengan belajar tentang abjadnya. Sesudah masuk abjadnya, bagaimana kita belajar tentang tajwidnya. Sesudah belajar tajwidnya, bagaimana kita belajar tentang terjemahannya. Dan sesudah kita belajar tentang terjemahannya, bagaimana kita memulai mulai belajar tentang tafsirnya sampai seterusnya. Dan intinya adalah bagaimana Al-Quran itu diaplikasikan atau action, sehingga betul-betul Al-Quran ini menjadi solusi bagi kaum muslimin. Menurut pandangan Islam, bahwa Islam itu adalah suatu risalah yang jangkauan waktunya sampai akhir zaman. Jangkauan ruangnya untuk seluruh umat. Jadi apa saja yang ada di atas dunia yang Allah ciptakan, itu Islam
memberi jalan keluar atau solusi. Kecuali orang yang tidak pernah belajar, apalagi kalau hanya sekedar mendengar-dengar saja tentang Al-Quran itu, tidak pernah dia dalami sampai seterusnya. Dan juga jangkauan kedalamannya mencakup urusan dunia dan akhirat. Jadi Islam ini mulai dari bangun tidur sampai kemudian bangun kembali diatur oleh Islam. Jadi dari tidur, bangun, tidur lagi diatur oleh Islam. Mulai dari masuk WC sampai masuk ke parlemen, mengatur dunia ini. Jadi tidak boleh orang jumud terhadap Islam ini, kecuali kita tidak belajar. Maka yang paling hebat Bapak dan Saudara sekalian, begitu kita dengar Al-Quran, begitu kita dengar hadis diterangkan oleh para ustadz kita, maka ketika kita balik ke rumah kita mulai membuka-buka sehingga ada pendalaman, ada pemahaman yang lengkap. Coba bayangkan Bapak dan sekalian, bagaimana Islam yang hebat itu, dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya, demikian juga sahabat, dan puncaknya ketika pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Bagaimana Islam pada waktu itu Bapak dan Saudara sekalian? Begitu jayanya Islam sehingga tak satu makhluk pun yang ada di bumi ini terdedahkan atau terpinggirkan. Sampai-sampai karena kekayaannya itu tidak ada lagi orang yang ada piutannya. Kalau ada orang yang berpiutang maka negara membayarkannya. Beda hari ini, terlalu banyak utangnya negara. Kata Mahfuz MD, dari pertambangan saja Bapak dan Saudara sekalian, itu setiap bulan diterima satu orang di Indonesia ini bisa 20 juta. Tapi secara keseluruhannya ya umat Islam yang mendapatkan kemunduran ekonomi karena kebanyakannya kurang lebih 100 juta orang Indonesia yang Islam ini di bawah taraf ekonomi atau dalam keadaan miskin. Bagaimana kehebatan Islam itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang sering kita dengar, seperti yang sering dibaca Pak Imam, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ternyata umat Islam ini dia adalah khaira ummah. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Perhatikan Bapak dan saudara-saudara sekalian ayat ini pada surah ketiga, surah Al-Imran ayat 110. Allah berfirman bahwa kamu itu umat Islam adalah sebaik-baik umat. Kenapa sebaik-baik umat? Karena memiliki ciri, memiliki kekhasan. Dan ini yang harus, kalau kita mau mengembalikan kejayaan Islam, tidak boleh tidak, harus melalui 3 hal ini. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kapan dan di mana saja harus kita menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, kapan di mana saja menyeru atau mencegah yang mungkar. Ya. Tapi yang ketiga yang paling hebat adalah tu'minuna billah. Bagaimana orang itu harus beriman dengan benar, tidak boleh sepenggal-sepenggal. Ya, sekedar informasi, kalau kita mendengarkan satu kajian misalnya tasawuf ataupun yang berkaitan dengan hati, tidak boleh hanya sampai di situ. Karena biasa sering kita masih bingung kalau tidak ada penjelasan yang rinci. Apalagi kalau tidak memiliki guru. Ya. Alhamdulillah saya sudah membaca juga banyak buku tasawuf. Salah satu antaranya itu bukunya Buya Hamka. Kalau kita mau dalami tasawuf yang paling ringan, ada namanya tasawuf modern. Dan itu saya baca sejak tahun 70-an, tahun 80-an. Di awal-awal kebangkitan Islam dan saya sudah berada di situ. Maka yang mengantar itu salah satu di antaranya itu buku tasawuf modern. Dan itu masih sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan Al-Quran. Bisa kita baca dan sekarang masih dijual belikan.
Yang kedua, Bapak sekalian, Islam yang hebat itu ternyata dialah ummatan wasatan, umat pertengahan, umat yang adil dan harus diikuti. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikianlah umat ini, dia adalah umat pertengahan, umat yang adil. Untuk apa? Agar dia menjadi saksi atas manusia ini. Jadi Islam ini, Bapak dan sekalian, nanti bisa dikatakan Islam yang paripurna ketika dia menjadi wasit. Coba kita lihat kalau di pertandingan bola, seperti kemenangannya PSM baru-baru, itu karena ada wasitnya. Wasit inilah yang menentukan apakah dia tendangan bebas, free kick, atau kemudian gol. Begitu juga umat Islam dahulu ketika dia sudah berada di atas puncaknya, dia yang menentukan. Dia menentukan ini yang salah, ini yang benar. Demikianlah sekalian. Tapi umat hari ini banyak disinyalir oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memang umat itu kemudian ya banyak, tetapi banyaknya itu seperti buih yang ada di lautan. Nanti bisa kita diskusikan Bapak dan sekalian. Saya ingin menawarkan memang bagaimana Islam solusi sehingga paripurna. Karena Islam itu bukan hanya sekedar hati yang harus dibenahi, tapi Islam ini realitas. Islam ini idealitas. Ia punya pemahaman yang lengkap. Syamila wa mutakamila, lengkap dan menyeluruh, sehingga tidak ada satu ruang pun yang ada di bumi ini. Dan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam ini akan mencapai wilayah yang dicapai oleh siang dan malam. Bayangkan Pak. Jadi Islam ini akan masuk yang pernah disinari matahari dan pernah digelapi oleh malam, maka Islam pasti datang kepadanya. Ya. Melainkan dia Allah akan memasukkan din ini, agama ini. Jadi Islam ini akan mencapai apa yang dicapai oleh siang dan malam. Dan Allah tidak membiarkan satu rumah pun ataupun gedung ataupun tenda-tenda yang terbuat dari kulit binatang, melainkan dia akan memasukkan agama ini ke dalamnya dengan memuliakan orang yang mulia dan menghinakan orang yang hina. Kemuliaan Islam, Bapak dan sekalian, ketika kemuliaan Islam itu dengan bagaimana memuliakan Islam, dan yang kedua adalah kehinaan itu yang dihinakan oleh Islam, termasuk bentuk kekafiran. Banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan ini. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu a'zamu min dzalik, bahwa Islam itu lebih mulia dari apa yang kita pikirkan, yang belum pernah terpikirkan. Sekalipun itu lebih mulia dari ajaran Islam ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada meningginya. Makanya sangat heran kalau sekalian ada orang Islam merasa rendah hati ataupun merasa terpinggirkan karena dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran kan disebutkan, ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih, jangan kamu merasa rendah diri. Apapun pekerjaanmu, semua harus membawa kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi ternyata sekalian, tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dan miskin, yang orang yang punya jabatan dengan tidak punya jabatan, karena semua itu akan ditinggalkan di dunia ini. Yang paling hebat adalah orang yang memiliki persiapan untuk bekal akhirat. Fa inna khairaz zadi zadit taqwa. Sebaik-baik bekal untuk menghadapi akhirat itu adalah ketakwaan, seperti las-lasnya ujung-ujung daripada puasa ini yang disyaratkan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, jadi Allah memerintahkan jangan kamu bersedih, jangan lemah. Kamu itu orang yang tinggi derajatnya sekiranya kamu adalah orang yang beriman. Nah, ini semua Bapak sekalian adalah idealitas umat Islam. Bahwa Islam pernah memimpin dunia ini, Islam itu pernah menjayakan, dan Islam ini semua umatnya
menjadi mulia, menjadi izzah. Kenapa? Karena dia melaksanakan pedoman dan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kenyataannya Bapak sekalian? Ternyata kenyataannya umat hari ini dia adalah sarul ummah. Bukan lagi sebagai khaira ummah, umat yang terbaik, bukan lagi ummatan wasatan, bukan lagi ummatan wahidah, umat yang satu, tetapi ummatan mutafarraq, umat yang bercerai-berai. Nanti diterangkan Bapak sekalian bagaimana itu umat yang bercerai sehingga umat ini mundur, terkebelakang, ya. Kemudian yang kedua, bukan lagi khaira ummah atau umatan wasatan, umat yang adil, tapi dia adalah umatan muttabi. Umat Islam sekarang ini mengikuti pola pemikiran ibadah bukan orang Islam, tapi orang-orang di luar Islam, sehingga kata salah satu ulama besar namanya Muhammad Al-Qutub, dalam salah satu bukunya di Tariqul Islam, dia mengatakan Al-Islamu mahjubun lil Islam. Islam itu mundur karena umat Islam itu sendiri mundur. Ini banyak kelemahannya Bapak sekalian. Apa yang menyebabkan mundur? Akibat daripada umat ini menjadi umat yang buruk karena banyak persoalannya. Kemudian bukan lagi dia yang diikuti, tapi dia mengikuti. Umat ini bukan lagi umat yang satu. Dan sesungguhnya kata Allah, innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu dia adalah bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Apa akibat dari semua ini Bapak sekalian? Bisa kita lihat secara individu, karena dia meninggalkan Islam, maka terjadi duful iman wal akidah, terjadinya krisis iman dan krisis akidah. Yang kedua adalah terjadinya krisis ukhuwah wal muhabbatu fillah, terjadinya krisis atau melemahnya umat Islam dari segi persaudaraan dan kecintaan terhadap sesama muslim. Taruhlah misalnya kalau di Indonesia ini Bapak dan sekalian, sebenarnya orang yang berkuasa ini sebenarnya orang Islam karena dia menganut paham demokrasi. Kalau secara demokrasi yang 80% langsung ketuk palu kalau semua orang Islam menyatakan misalnya memilih pemimpin. Hari ini kita mau pilih pemimpin yang mengadakan perubahan, bukan lagi seperti pemimpin yang ada sekarang misalnya. Maka hari ini umat Islam semua sepakat 80% dia akan memimpin. Tapi karena umat Islam bercerai-berai, berpecah, mudah digoda sampai seterusnya, ya orang-orang yang berkuasa, bukan kita yang berkuasa, sehingga terjadi pelemahan. Ya, akibatnya ukhuwah terjadi, ukhuwat. Kemudian yang lain lagi, ketika ini Islam tidak menjadi realitas, maka akhirnya kita menjadi konsumeris, pemakai. Lagi kita yang produsen. Dulu umat Islam jaya karena dia menentukan, dia yang membuat hukum, membuat ekonomi sampai seterusnya. Tapi hari ini kita adalah orang pemakai, sehingga kita tidak punya daya dan upaya. Secara ijtimai, secara sosial kemasyarakatan, maka nampak umat Islam ini di mana-mana terjadi kemiskinan, umat ini di mana-mana terjadi terkebelakang, di mana-mana tertindas, di mana-mana bercerai-berai. Dan ini kita bisa lihat Bapak dan sekalian bagaimana umat Islam yang pernah dikuasai 2/3 bumi ini. Dan semua yang dikuasai umat Islam itu di dalamnya seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat manusia itu ada. 2/3 bumi yang sudah pernah dikuasai Islam ini sekalian. Mulai dari barang tambangnya, hutannya, lautnya, ikannya sampai seterusnya. Tapi lagi-lagi karena umat Islam ini tidak sadar dirinya, sehingga orang-orang di luar Islam mereka secara terstruktur, mereka secara masif bagaimana melemahkan umat Islam ini. Apakah penyebab utamanya? Sini saya sudah tulis Bapak sekalian, ada 2 penyebabnya.
Penyebab pertama secara internal, penyebab kedua secara eksternal umat Islam. Penyebab pertama secara eksternal umat Islam itu paling nampak adalah karena mereka tarku dinihi, mereka meninggalkan agamanya, khususnya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam waktu saya masih kuliah Pak di Ayendul, itu dari 80 masih waktu itu tahun 92 itu masih 87% umat Islam. Tetapi setelah diadakan penelitian, dari seluruh umat Islam itu yang bisa membaca Al-Quran hanya kurang lebih 5%. Itu pun bisa membaca Al-Quran tapi tidak bertajwid. Tidak sesuai dengan ucapan yang diinginkan oleh Al-Quran. Padahal kata Al-Quran, warattil Qur'ana tartila. Maksudnya itu baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya bertajwid. Dan ini hukumnya wajib bagi setiap orang. Belajar tentang tentang tajwid itu. Hukumnya wajib bagi setiap orang. Siapa saja orang Islam wajib hukumnya mempelajari Al-Quran ini secara tartil, karena salah baca, salah artinya. Yang kedua, karena dia meninggalkan agamanya, dunia ini harapan dan obsesinya tidak sampai ke akhirat. Padahal kata Rasulullah SAW, khairul mal nikmatus saleh. Dalam hadis yang panjang, sebaik-baik harta itu di tangan orang Islam, di tangan orang yang soleh. Kenapa? Karena semakin banyak hartanya, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang ditimbulkannya. Beda kalau orang kafir yang memiliki harta, 3 pelariannya kalau orang kafir. Kalau bukan judi, wanita, persinahan, atau minum-minuman keras, atau narkoba. Dan sekarang ini umat Islam dilanjut juga yang seperti begini, Bapak dan sekalian. Kemudian penyebab internalnya itu karena dia meninggalkan agamanya, maka dia berislam secara parsial. Ini tidak syamilah mutakamilah. Sepenggal-sepenggal dia pemahamannya. Nah, seperti itu Pak. Misalnya hanya belajar tentang kebatinan, dan ini salah satu di antara yang merusak Islam sekarang ini. Ya. Penyebab internalnya juga umat Islam, karena umat Islam ini hubbud dunya wa karahiyatul haya atau karahatul maut. Umat Islam terlalu cinta dunia dan takut berkorban. Padahal mulianya Islam ini dengan mencintai agamanya. Mulianya Islam karena di situ masih ada jihad. Ya, orang masih ada kesungguhan untuk bagaimana mengamalkan Islam dan mempertahankan Islam. Kemudian yang ketiga sekalian, terjadinya penyimpangan dalam din. Ini yang paling banyak. Hari ini umat Islam ini kenapa lemah? Salah satu sebabnya karena terjadi banyak penyimpangan. Apa penyimpangan itu? Penyimpangan itu adalah munculnya kelompok-kelompok yang menyimpan akidah. Ini yang paling bahaya. Tidak berakidah yang benar. Salah satu di antaranya Syiah Rafidah. Ini harus diperangi. Karena Syiah itu ya, pertama batal akidahnya. Yang kedua, Syiah itu menghalalkan nikah mut'ah. Maksudnya kalau dia nikah bisa kawin kontrak, dan ini yang paling digandrungi banyak mahasiswa-mahasiswa. Kawin tanpa muhrim, yang penting mau sama mau, biar tidak ada wali bisa dia kawin. Nah, ini sejak 90-an bahwa sekalian kami sudah berhadapan dengan orang Syiah ini. Ya, sampai hari ini juga kami masih berhadapan. Ada satu ormas yang berada di Puib, namanya Elpas. Elpas itu laskar pemburu aliran sesat. Salah satu yang kita buru ini ada Syiah. Di mana Syiah kalau setiap 10 Muharram kita berhadapan dengannya. Ya, sampai seterusnya. Yang kedua adalah Ahmadiyah, masih mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad dan ada lagi turunannya yang saat ini, bahwa dia mengatakan bahwa masih ada nabi selain daripada
Nabi Muhammad. Ini terjadi penyimpangan. Kemudian aliran-aliran kebatinan, aliran-aliran tasawuf yang kiri, ya. Dan masuknya Syiah ini termasuk aliran-aliran kesufian itu. Dan ini sangat harus juga kita berhati-hati Bapak dan sekalian. Biasanya itu yang pura-pura taqiyah, dia hanya memperbaiki hati sampai seterusnya, tapi ujung-ujungnya itu bagaimana merusak akidah. Kemudian yang kedua, lahirnya penyakit TBC, adanya tahyul bid'ah dan khurafat. Yang banyak orang yang alergi kalau kita mengatakan bid'ah sampai seterusnya, padahal ini ajaran agama. Karena setiap khatib di mimbar itu pasti dia nasihatnya itu. Nasihat yang pertama, nasihatnya itu bahwa sesudah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nasihati wa kullu bid'atun dalalah sampai seterusnya. Dan itu ada hadisnya. Hadis yang sahih, semua bid'ah itu pasti sesat. Kemudian ya, merajalelahnya aliran-aliran sufi. Ya, seperti yang baru-baru ini sekalian, kami masih berhadapan lagi. Seperti ada orang yang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung dan Allah. Namanya itu aliran hakiki-hakikinya. Kami juga sudah berhadapan. Itu. Tetapi puncaknya Bapak sekalian, secara internal umat Islam ini dilanda yang namanya al-jahlu. Dilanda kebodohan. Bukan bodoh karena tidak maju teknologinya, bukan itu. Tapi yang dimaksud al-jahlu karena mereka itu du'ful qira'ah wal kitabah. Mereka lemah atau terjadi krisis, tidak lagi diminati banyak membaca dan tidak lagi mau berguru secara talaki kepada para ulama. Alhamdulillah sekalian, sejak saya masih remaja, masih SMP, sudah hampir semua kiai-kiai yang ada di Makassar ini kami punya guru. Walaupun saya sekolah di negeri, tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, hampir semua kiai-kiai yang masuk di Makassar ini saya biasa bonceng untuk pergi di pengajian kami. Jadi saya tidak terlalu risih kalau yang namanya saja ulama-ulama yang ada di Makassar ini, karena saya sudah berguru dengan beliau. Apa indikator dari semua ini secara internal Bapak sekalian? Indikatornya itu salah paham dengan Islam, karena pemahamannya sepenggal-sepenggal. Dia hanya sesuai dengan rasionya, sesuai dengan filsafat. Padahal ujung-ujungnya filsafat itu menyesatkan Bapak dan sekalian. Karena nanti ujungnya itu antara yang menyembah dan disembah satu. Kalau sudah al-halajmi, sudah nih. Bisa-bisa orang menjadi musyrik. Ya. Kemudian lebih bangga dengan tradisi-tradisi barat yang bertentangan dengan Islam. Pakaian, ya, pergaulan, hobi dan sebagainya sekalian. Ini yang paling terjadi penyimpangan, sebab yang kedua secara eksternal Bapak sekalian, terjadi istimar. Terjadi penjajahan sejak runtuhnya khilafah Islamiyah yang ada di Turki Utsmaniyah tahun 1924. Itu sampai hari ini belum Islam tidak pernah bangkit. Dan alhamdulillah di ujung tahun 2024 ini, karena ada hadis yang mengatakan setiap 100 tahun pasti ada pembaharu dalam agama ini. Ada orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin untuk memperbarui Islam ini. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Semoga di tahun 2024 terjadi perubahan yang besar. Ya, karena ada penjajahan, runtuhnya khilafah Islamiyah 1924 di mana terjadi propaganda kafir. Dan kalau kita lihat Kemal Atatürk itu memang diproses Pak menjadi pengganti khalifah yang ada di Turki. Diproses oleh Inggris, Amerika, dan konco-konconya. Bagaimana Kemal Atatürk itu menjadi hero, menjadi pahlawan yang ada di Turki, sehingga dia merubah ajaran agama, tidak bisa dimasukkan dengan urusan agama.
Jadi yang membedakan antara bagaimana urusan agama ini dengan urusan negara, harus berbeda. Kemudian negara-negara Islam itu berpecah belah menjadi negara-negara bagian. Tapi yang paling bahaya lagi adanya asobiyah. Asobiyah itu artinya bergolong-golongan dan saling bangga-bangga antara satu dengan yang lain. Misalnya orang Islam Saudi berbeda dengan orang Islam Mesir, ya sampai seterusnya. Ini tidak usah diceritakan panjang lebar. Kemudian adanya bercerai-berai. Tapi yang intinya itu Bapak sekalian, secara eksternal di mana pihak sekularisme, liberalisme, marxisme menggerogoti umat Islam, sehingga pimpinan-pimpinan umat Islam tak berdaya ketika dia diperhadapkan suatu masalah, sehingga dengan hegemoni barat ini membuat suatu peradaban baru terhadap umat Islam. Apa akibatnya? Akibatnya itu maka terjadi kelemahan dalam Islam, terjadi kegentaran, hilangnya kekuatan, seperti orang Islam itu menjadi pendatang di negerinya sendiri, ya, memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin Islam untuk kemudian digoda agar dia sedikit demi sedikit Islam ini tidak dipraktekkan. Adanya ego sampai seterusnya. Umat Islam hari ini masalah furu'iyah, masalah cabang itu selalu berselisih. Tetapi kalau dia dihadapkan dengan masalah usuliyah, masalah pokok, ya mereka tidak bersatu. Karena itu Bapak sekalian, apa solusinya? Kita tawarkan, dan ini beberapa buku yang saya baca Bapak sekalian. Saya rangkum, memang barusan saya ceramah mungkin ini agak lama, kurang lebih setengah jam, ya, atau sekarang sudah 30 menit saya ceramah. Tapi tak mengapa. Solusi yang kita tawarkan Bapak dan sekalian, pertama adalah bagaimana menguatkan akidah dan iman terhadap umat Islam ini melalui taklim. Jadi ilmu yang kita dapatkan hari ini jangan terlalu puas dengan ilmu itu, tapi kita disuruh. Kenapa ada hadis yang mengatakan jaddid imanikum bi kalimati la ilaha illallah. Hendaklah setiap orang selalu memperbaharui imannya dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bagaimana membangun ukhuwah wal muhabbatu fillah. Bahwa persoalan umat Islam yang satu dengan yang lainnya, dia adalah urusan umat Islam. Tidak boleh dibiarkan urusan umat Islam diurus dengan orang-orang yang di luar Islam. Yang ketiga adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan jangan sepenggal-sepenggal. Yang kedua, wajahidhum bihi jihadan kabira wa la tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir, orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Tapi berjihadlah kamu dengannya, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ternyata jihad yang besar itu sekalian adalah berjihad dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran ini mudah. Jangan bilang nanti orang pintar baru bisa kemudian bisa mempelajari Al-Quran. Tidak, mulai dari sekarang kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian membangun puing-puing Islam dari keruntuhannya kepada Islam yang paripurna. Karena Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kamu berpecah belah. Kemudian yang keenam adalah berjihad dengan dakwah dan tarbiyah. Dan ini yang paling panjang Pak. Memang ada ditawarkan dua. Kalau mau perubahan itu ada dua perubahan. Mau perubahan secara evolusi yang bertahap, inilah jalannya, berdakwah terus sampai mati. Ya. Dan memang pasti ada puncaknya kalau orang berjuang. Iman nasr, iman syahid. Apa kamu diberi pertolongan dari Allah atau kemudian kau mati dengan perjuanganmu itu? Nah, ini sekalian. Jadi
Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah kamu ya dengan jihad yang besar. Yang kedua, selain evolusi ada namanya teori galabah. Galabah itu revolusi ataupun kudeta. Itu boleh. Kalau semua umat Islam sudah semuanya sepakat untuk kudeta, kudeta saja. Ya kudeta, tidak ada masalah. Nah, ini yang solusi yang ditawarkan. Tapi hari ini masih ada jalan untuk berdakwah. Kita pahamkan dulu umat ini sampai kemudian dia paham secara keseluruhannya, bisa beribadah dengan baik dan benar, kemudian bisa bermuamalah dengan benar dan baik, kemudian ya bagaimana mencapai kejayaan kembali. Yang terakhir adalah bagaimana Islam ini ditegakkan secara sistematis dan kafah. Bagaimana secara perlahan sampai seterusnya, karena disuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil hail turhibuna bihi aduwallahi wa aduakum wa akharina min dunihim la ta'lamanahum Allahu ya'lamuhum. Perhatikan ayat ini sekalian di surah Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, hendaklah kamu mempersiapkan bekal apa saja yang kamu sanggupi, yang kekuatan itu. Tapi yang dimaksud al-quwwah menurut Rasulullah SAW, al-quwwah huwa ramyu. Yang dimaksud kekuatan itu adalah menembak. Makanya Rasulullah mengatakan, ajari anakmu memanah, ajari anakmu berenang, ajari anakmu menunggang kuda. Hari ini Bapak dan sekalian, karena syarat-syarat untuk menang belum pada umat Islam sehingga masih lemah. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya, al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir, tidak dimanage dengan baik, dikalahkan oleh kezaliman yang terorganisir. Hari ini kita dapat. Maka sekalian, kejayaan Islam insyaallah akan muncul kembali di 2024 sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.